Salam selamat pagi yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh senantiasa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam persibukan ibadah kita melalui doa sahabat pagi. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Bersama-sama kita mau memuji, menyembahkan namanya. Sebelum tahu sama ibadah kita menaikkan satu pujian yang berkata pujian dan syukur.
Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih. Terpujilah namamu Bapa. Tuhan senantiasa mengalah kalian Bapa mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami percaya Bapa Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih nanti setiap doa kami dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita menaikkan satu pujian berkata berseru memanggil nama-Mu. Mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab
biarlah senantiasa apa yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang mereka perbuat Bapa di tengah-tengah bangsa kami percaya biarlah semuanya berasal dari Engkau Tuhan, biarlah senantiasa hanya untuk kemajuan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, Kau senantiasa menjaga mereka, menutup bungkus mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa juga menyerahkan setiap tim keamanan Bapa di tengah-tengah bangsa kami, menyerahkan mereka Tuhan sebagai TNI Polri Bapa yang baik, Ibu selamat baik Kau campur tangan, mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa, dalam mereka senantiasa menjaga bangsa kami Tuhan, dalam mereka senantiasa melindungi bangsa Indonesia ini Bapa. Kami percaya pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, kesehatan Bapa, kekuatan yang baru senantiasa Engkau tambah-tambah dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah kami akan melihat Tuhan keamanan Tuhan senantiasa terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang yang sakit Bapa di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, kami tidak tahu Bapa apa yang mereka alami saat ini, apa yang mereka derita saat ini Tuhan, dan kami percaya Bapa Engkau yang sungguh baik Tuhan, Engkau yang sungguh teramat baik dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kesembuhan besar, pemulihan besar Bapa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaat Bapa, keluarga besar GBI Mengoras Sekarang Pindah Harapan Elok, bahkan segera Tuhan Engkau campur tangan Bapa, biarlah kiranya seluruh jemaat-jemaat yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit Bapa, mari tolong setiap hidup mereka, biarlah kesembuhan Tuhan, pemulihan senantiasa mereka rasakan dalam setiap hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kami serahkan kesembuhan bangsa kami, pemulihan bangsa kami senantiasa, kami percaya kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat Gembala sedang kain Bapa yang di pusat Tuhan yang Kau campur tangan, kiranya memberkati kehidupan hamba Bapa Yohanes Nawai Bapa, berkati kehidupan keluarganya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi, lebih luar biasa lagi dalam senantiasa menggembalakan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu Tuhan lebih setia lagi Bapa yang baik, lebih sungguh-sungguh lagi dalam senantiasa mengerjakan tugas tanggung jawabnya Bapa yang baik. Dan kami percaya apapun setiap bisi-bisinya ke depannya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan Gembala sedang kami bertempat ini Bapa, menyerahkan Bapa Yohanes Homi Tuhan, bukan juga Gembala kami Engkau campur tangan. Berkati kedua hamba-Mu ini Bapa yang baik, berikan senantiasa kesehatan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Bapa, senantiasa Engkau tambah-tambah dalam kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan dalam menggembalakan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berikan senantiasa hikmat Bapa, kemampuan yang baru Tuhan, senantiasa Engkau tambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa menyerahkan setiap keluarga besar ini Bapa, seluruh anak-anaknya Tuhan, menantunya bahkan setiap cucunya Bapa yang baik. Kami percaya kami serahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Engkau. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjaga mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa dan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan para pendeta di tengah-tengah gereja kami Bapa, menyerahkan Bapak Pendeta Yesus Sihomi, bahkan juga Bapak Pendeta Mengulo itu Bapa yang Kau campur tangan Tuhan, senantiasa Engkau berkati kedua hamba-Mu ini, pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa, dalam mereka Tuhan, menggembalakan setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa yang baik, berikan senantiasa kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, senantiasa mengutamakan dalam setiap hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, rumah tangga mereka masing-masing Tuhan yang Kau campur tangan, biarlah senantiasa belas kasihan-Mu, setia-Mu Tuhan, senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan para penatua kami di tengah-tengah gereja kami Tuhan yang Kau campur tangan, berikan kepada mereka senantiasa kesatuan hati, saling bergandengan tangan Bapa, saling menolong, saling mendukung Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Bapa buat kemajuan pelayanan tengah-tengah gereja kami percaya biarlah semuanya berhasil daripada Engkau Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka masing-masing Tuhan buat berhasil dan beruntung Bapa. Kami percaya Tuhan, kemana mereka pergi, biarlah Engkau senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka dengan kuasa dan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan setiap para tim pendoa Tuhan tengah-tengah gereja kami Bapa. Kau campur tangan Tuhan, Kau senantiasa dipakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk berdoa kepada Engkau Tuhan. Semangat yang baru, gairah yang baru Bapa, senantiasa Engkau beri dalam setiap hidup mereka Bapa. Kami percaya Tuhan menjadi setiap kerinduan mereka, setiap
pergumulan mereka Tuhan, mereka tolong Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Bapak kesatuan hati Bapak senantiasa yang kubur dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya kami serahkan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini hanya kepada-Mu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik telah menjadi setiap doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan mencoba doa selanjutnya. Kita mengatakan pujian yang berkata, ajarkan Tuhan penuh kuasa. Sepanjang kehidupan kami Bapa, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau bersenantiasa bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, untuk kami telah bersekutu beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan di pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, dan sampai kami akan menaikkan setiap doa-doa kami Bapa di surga. Terlebih dahulu Engkau boleh setiap dosa pelanggaran kami Bapa, sehingga setiap doa yang kami naikkan kepadamu boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, saat kami berdoa menyerahkan bagi kegiatan sepekan yang akan kami jalani, Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik itu dari sahabat pagi, mujizat, konsel kami sedang di setiap wilayah, bahkan doa puasa, ibadah youth kami, bahkan kami juga berdoa buat ibadah raya kami yang ada di Harapan Indah, Harapan yang bahkan di Segara City. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan yang menolong Bapa segala rangkaian kegiatan ibadah yang ada di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati setiap para jemaat-jemaat Tuhan yang turut terlibat dalam setiap persekutuan ibadah yang boleh dilaksanakan di gereja kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa mampu menolong setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi ibadah lain kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak setiap para pelayan-pelayan mimbar Tuhan yang turut mengambil bagian dalam segala pelayanan mereka yang ada. Tuhan yang memberkati, baik dari worship leader, sinyal, pemain musik, penerima tamu, bahkan pemungut kelihatan operator LCD. Tuhan yang senantiasa memberkati segala para pelayan-pelayan Tuhan yang ada ini. Tuhan senantiasa pakai mereka dengan heran dan luar biasa dalam segala talenta yang Tuhan telah berikan bagi setiap diri mereka. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan senantiasa pakai mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berdoa menyerahkan bagi hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa berkati hamba-Mu, baik Bapak Gembala kami Tuhan, bahkan setiap para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan dalam membawakan berita firman-Mu di tengah-tengah gereja kami di tempat ini. Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang senantiasa memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa dalam segala pemberitaan Injil yang boleh disampaikan kepada para jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan nyata bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan bagi persembahan umat Tuhan yang mereka berikan kepada-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik dari persembahan pertama, kedua, ucapan juga perpuluhan, bahkan pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan-persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan senantiasa lipat gandakan setiap persembahan kami Bapa, sehingga dapat berguna bagi penata layanan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan yang senantiasa terus tolong Bapa seluruh rangkaian ibadah kami yang kami laksanakan di gereja kami di tempat ini. Biarlah ibadah yang senantiasa boleh kami lakukan itu semua dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi hamba-hamba Tuhan
bangsa kami Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka, baik itu mereka sebagian pada sidang, para pendeta misionaris, para penginjil yang ada dimanapun mereka pergi dan berada saat ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang tolong setiap kehidupan mereka, mampukan mereka dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka yang ada. Biar mereka bersenantiasa dapat menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan rindu untuk datang bersekutu beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa kepadamu bagi gedung gereja Tuhan yang kami rindukan, boleh senantiasa kami miliki ya di sekitar kami, Mart. Dan Tuhan senantiasa memberkati Bapak gereja, gedung gereja yang senantiasa kami gumuli ini Bapak. Tuhan yang tolong setiap kami Bapak. Berkati Bapak melalui jalan yang kami butuhkan dan perlukan, kiranya Tuhan senantiasa cukupkan itu semuanya bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan senantiasa berikan berkat-berkat bagi setiap kami melalui gereja di tempat ini, sehingga gedung gereja ini Bapak boleh senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini menyalakan bagi Yayasan Berkat Maranatha Indonesia. Tuhan terus memberkati yayasan ini Bapak dalam segala visi bahkan misinya. Tuhan yang senantiasa terus bekerja, terus campur tangan Bapak, sehingga melalui Yayasan Berkat Maranatha Indonesia boleh senantiasa menjadi sarana bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih menjadi setiap doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengatakan satu pujian yang berkata Engkau lah beri.
Khotbah pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dengan berikut, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mampu untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari. Nah, sahabat pagi sama diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup kita dibatasi waktu. Hidup kita dibatasi waktu. Nah, sahabat pagi, sehebat atau sepintar apapun manusia, dia tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Dia tidak dapat menghentikan waktu. Sepintar apapun manusia itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu akan senantiasa terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Ya, semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Selamat pagi sama diberkati oleh Tuhan. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, maka dia akan semakin cermat, dia akan semakin berpikir apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia rencanakan, apa yang harus dia capai. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam dia memanfaatkan waktu. Jika dia sadar hidup ini dibatasi waktu, maka dia akan melakukan apa yang penting dia lakukan. Karena apa? Karena hidup ini dibatasi oleh waktu. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Nah, sahabat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan, artinya waktu itu sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Artinya kita jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, waktu yang diberikan kepada kita. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin, ya, dengan seimbang. Itu apa? Seimbang. Kita harus gunakan waktu dengan, bisa dikatakan dengan berdoa dan bekerja, beribadah. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan. Begitu jatah waktu yang Tuhan berikan sudah habis, maka sudah berakhirlah setiap masa kita di dunia ini. Tapi kalau kita pikir, bukan berarti kalau waktu kita di dunia ini sudah habis, semuanya sudah berakhir, sudah tamat. Tetapi justru kalau kita melihat, itulah babak baru dimulai, di mana tiap-tiap pekerjaan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan Tuhan perhitungkan, akan Tuhan uji. Apakah selama kita hidup di dunia ini kita sudah melakukan yang terbaik, kita melakukan kehendak Tuhan, atau sebaliknya kita sering kali untuk melakukan dosa. Di dalam Alkitab dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Nah, sahabat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan, jika selama kita hidup di dunia ini kita hanya mengisi waktu yang sia-sia saja, maka kehidupan kita di akhirat nanti akan sia-sia. Kita tidak akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini kita hanya melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bersifat kekal. Maka sebelum segala sesuatu terlambat, marilah kita menggunakan waktu yang ada. Marilah kita menggunakan kesempatan yang ada yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seringkali kita sebagai manusia, kita hanya merencanakan apa yang menjadi kepentingan pribadi kita. Oh, saya harus bekerja keras, mulai dari sekarang saya harus bekerja keras sehingga kehidupan masa tua saya sangat enak. Saya tidak bekerja lagi, saya tidak kesusahan. Seringkali kita berpikir demikian. Tapi marilah kita berpikir ketika saya sudah tidak ada di dunia ini, saya akan kemana? Karena kita hidup di dunia ini, kita dibatasi oleh waktu. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, selama kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Ataukah kita selama hidup di dunia ini, kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, kita hanya mementingkan kebutuhan kita selama kita hidup di dunia ini, kita hanya mementingkan rencana ke depan apa, dan kita hanya mementingkan keluarga kita dan lain sebagainya, apa yang harus saya targetkan. Karena kalau kita pikir semuanya itu hanya bersifat sementara, mari kita berpikir apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, apa yang kita mau ingin lakukan untuk Tuhan supaya Tuhan disenangkan, sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak hanya sementara, tidak berakhir sia-sia, tetapi dikatakan kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan kebenaran, maka di situ Tuhan akan memberikan upah bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak perlu berbanyak berpikir siapa yang nanti kasih makan, siapa yang nanti kasih minum, nanti saya mau bangun ini dan itu, nanti saya mau merencanakan ini dan itu. Kenapa kita harus khawatir ini dan itu? Sementara Tuhan katakan Tuhan pelihara kita, burung di udara saja Tuhan pelihara. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang duniawi lagi. Karena apa? Karena hidup kita dibatasi oleh waktu. Marilah kita mengingat hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita mengingat berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Waktu akan terus berputar, dan yang pasti kita tidak dapat menghentikannya, apalagi kita memutar kembali waktu. Tidak bisa, ya. Karena itulah keterbatasan kita. Maka dari itu, setelah kita diberikan kesempatan, kita diberi waktu, mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga apa? Kita memperoleh upah yang diberikan oleh Bapa kita di surga. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan Yesus yang mengingatkan kami bahwa kami hidup di dunia ini hanya sementara. Karena itu Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami dapat menggunakan waktu sebaik mungkin Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami di dunia ini Tuhan tidak sia-sia, tetapi biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami di dunia ini Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat pagi dimanapun kita berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan luar biasa, bahwa
kita, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, saudara, dalam firman Tuhan hari ini ada satu kalimat yang berkata, kita dibatasi dengan waktu. Nah, oleh karena itu, apapun kita, siapapun kita, mari kita pergunakan waktu itu sebaik mungkin, karena dia segera akan meninggalkan kita, saudara. Ya, dengan waktu itu akan terus melaju terus, dan mau atau tidak mau kita akan berakhir sesuai dengan waktu ketentuan yang sudah ditetapkan bagi kita. Jadi selama masih ada waktu, mari kita bekerja sekuat tenaga, ya, melayani sekuat tenaga, hidup sama dengan Tuhan sekuat tenaga selama masih ada waktu. Kalau waktu sudah tidak ada, semua sudah tidak ada. Pemazmur dia bilang begini, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan dari dunia orang mati. Jadi selama kita masih ada waktu hidup, mari kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, karena waktunya akan segera berakhir. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus ada bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami lewat firman-Mu, sehingga hari ini kami boleh sadar bahwa hidup ini adalah merupakan kesempatan karena ada Tuhan berikan waktu bagi kami, dan mau atau tidak mau waktu itu juga akan segera berakhir dari kami, Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, sadarkan kami sesadar-sadarnya mempergunakan setiap waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memuliakan Tuhan, kesempatan untuk bermakna bagi banyak orang, dan kami berbuah banyak, dan sehingga ada banyak orang di sekitar kami yang melihat Yesus dalam diri kami, sehingga mereka bertobat datang kepada Yesus selama masih ada waktu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dia, pakai dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi mereka dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan, Engkau jaminan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, umat-umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi banjir, sedang menghadapi mungkin masalah karena cuaca yang kurang baik hari ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kiranya Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan mencukupi segala keperluan kehidupan mereka. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Kami serahkan semuanya dalam Tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, Tuhan jadikan berhasil. Biar Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Jika ada umat-Mu yang sakit, Tuhan Kau lawati mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Jika ada di antara umat-Mu yang merindukan keturunan, Tuhan Kau buka kandungan mereka, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Mereka yang belum bekerja, berikan pekerja. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepada-Mu dalam nama Yesus. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan saja udara yang kami hirup, tahirkan saja apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hebat, ajaib dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang berimmanuel, Allah yang selalu menyertai kami dari hari ke hari hingga kelak nanti Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Jadikan hari ini hari buat hari kemenangan, sukacita damai sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yahweh bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami, Tangan menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkudakan damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dan Roh Kudus menyertai menjaga mulai keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat pagi di mana saja kita berada. Kiranya Tuhan terus menolong kita, menjaga kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu yang masih di wilayah yang curah hujannya masih banyak, tentunya mungkin ada banjir, ada mungkin persoalan dalam akibat banjir-banjir itu. Doa saya selalu menyertai Bapak dan Ibu Saudara. Harapan saya Bapak Ibu Saudara tetap waspada dan berjaga-jaga, tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan. Dan kita tahu Tuhan selalu ada di setiap situasi dan setiap masa. Dia tetap menjaga kita Bapak dan Ibu Saudara. Dan jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.